Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah Yusuf, guru akuntansi yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan sejak April tahun 2021 diberi amanah sebagai pelaksana tugas Kepala UPT SMK Negeri 1 Sidrap. Selain itu, saya bertugas sebagai pengajar praktik dalam program Guru Penggerak Angkatan ke-6 setelah sebelumnya menyelesaikan tugas pada program Guru Penggerak Angkatan ke-3 Kabupaten Sidendreng Rapang sebagai pengajar praktik. Sejak bulan Juni tahun 2022, sekolah kami telah menyatakan kesediaan untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka dengan memilih opsi mandiri berbagi. Dengan harapan kami akan menyusun kurikulum sendiri. Namun setelah mengisi survei berdasarkan kondisi sekolah, ternyata sekolah kami hanya direkomendasikan untuk menerapkan mandiri berubah. Artinya, masih ada banyak hal yang harus dibenahi dalam menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah kami. Bersama 57 orang tenaga pendidik dan 11 orang tenaga kependidikan, kami bertekad menerapkan implementasi kurikulum Merdeka pada kelas 10 tahun pelajaran ini. Dan hingga kini kami telah menyusun kurikulum operasional Satuan Pendidikan tahun pelajaran 2022-2023. Tidak ada hal yang tidak mungkin jika ada kemauan. Tidak ada hal yang sulit dan berat jika dikerjakan bersama. Jangan takut untuk berubah, karena perubahan adalah salah satu jalan untuk menjadi lebih baik. Sebagai orang yang saat ini dipercayakan untuk memimpin sekolah, saya berupaya menyusun strategi untuk menerapkan implementasi kurikulum Merdeka di UPT SMK Negeri 1 Sidrap. Beberapa strategi yang telah saya laksanakan antara lain: pertama, mengajak guru untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Untuk menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, guru perlu memahami hakikat atau konsep Merdeka Mengajar. Ada banyak cara yang dapat dilakukan, yakni sosialisasi, in-house training, maupun melalui platform Merdeka Mengajar yang telah disiapkan oleh pemerintah dan dapat diakses secara gratis. Dengan menyadari kondisi tingkat kemampuan, motivasi dan semangat yang berbeda-beda dari rekan-rekan guru, maka saya akhirnya mengundang seluruh guru untuk duduk bersama dalam pertemuan di sekolah dengan membawa handphone atau laptop, apalagi sekolah kami telah dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi. Kemudian saya mulai memperkenalkan platform Merdeka Mengajar, termasuk memperlihatkan aksi nyata yang telah saya lakukan melalui PMM. Pada proses sosialisasi ini saya menyampaikan bahwa melalui aplikasi PMM kita bisa dengan mudah menelaah karena disajikan dengan media video dan tidak menuntut kita untuk membaca. Hanya perlu mendengarkan dan menyimak video, kemudian menguji pemahaman melalui penyelesaian post-test dan menunjukkannya dengan aksi nyata. Dalam proses sosialisasi dan pengenalan ini, saya melihat antusiasme sebagian besar guru, hingga akhirnya saya meminta rekan-rekan untuk menginstal aplikasi PMM di HP masing-masing, kemudian kami bersama-sama memulai pelatihan mandiri dari awal. Selanjutnya, saya mengajak untuk menyaksikan dan menyimak video materi demi materi, kemudian berdasarkan pemahaman masing-masing, mengerjakan uji pemahaman dan post-test di setiap materi hingga pembuatan aksi nyata. Langkah kedua yang saya lakukan adalah memotivasi guru untuk menerapkan roh Merdeka Mengajar dalam setiap pembelajaran, baik kelas 10, kelas 11 maupun 12, meski pada kelas tersebut masih memakai kurikulum 2013. Saya memvideokan ketika saya menerapkannya di kelas. Kemudian saya mengirimkan ke grup WA dan Facebook yang bisa diakses oleh seluruh rekan-rekan guru di sekolah, hingga mereka bisa melihat ekspresi dan perubahan siswa yang tidak seperti biasanya.
Karena pada momen pembelajaran dengan menerapkan roh merdeka belajar, mereka akan lebih aktif dan ceria. Langkah ketiga yang saya lakukan adalah menyelenggarakan in-house training dengan mengundang pemateri dari BPMPV KPTK Sulawesi Selatan. Seluruh guru wajib ikut hingga rekan-rekan guru dapat menanyakan dan mengkonfirmasi hal-hal yang belum dipahami atau belum jelas. Meskipun sekolah kami bukan SMK program keunggulan atau sekolah penggerak, tetapi kami bertekad bahwa lebih cepat memahami dan menerapkan adalah lebih baik. Hingga setelah in-house training selesai, kami mulai menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Selain itu, pembiasaan-pembiasaan baik kepada siswa tetap diterapkan dalam budaya sekolah, sehingga proses implementasi kurikulum merdeka lebih intens. Seperti kegiatan salam senyum sapa untuk seluruh warga sekolah, literasi Al-Quran sebelum pembelajaran jam pertama dimulai, sholat berjamaah duhur bagi seluruh warga sekolah, pengelolaan kebersihan dan sampah melalui pemilahan dan bank sampah. Demikian praktik baik yang telah kami lakukan. Dalam sebuah perubahan, kita tidak bisa langsung melihat hasil yang sempurna. Tetapi dengan sedikit demi sedikit perubahan yang intens dilakukan akan menjadikan kita lebih baik di masa yang akan datang. Jangan takut berubah. Jangan segan menerapkan hal baru. Terus bergerak untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Merdeka belajar. SMK bisa. SMK